Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita banyak nikmat, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga pada hari ini kita masih bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam, yaitu umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni menuntut ilmu. Semoga apa yang kita laksanakan pada hari ini menjadi amal kebaikan kita di akhirat nanti, dan kita akan petik dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang senantiasa menjalankan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhir kelak nanti kita akan diberikan syafaatnya oleh beliau. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak saleh dan salehah, pada hari ini sebelum kita lanjutkan ke materi yang berikutnya, materi tentang ad-darsul lughatul arabiyyah ini atau pelajaran bahasa Arab ini, maka terlebih dahulu marilah kita membuka pelajaran kita ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, anak-anak saleh dan salehah, ada dua buah ayat yang terdapat di dalam Quran surat Yusuf yang akan menjadikan semangat kita untuk belajar bahasa Arab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra, tilka ayatul kitabil mubin. Alif lam ra, hanya Allah yang tahu. Ini adalah ayat-ayat kitab Al-Qur'an yang nyata dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah nyata yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantara Jibril alaihissalam yang diberikan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tugasnya apa? Tugasnya untuk menyampaikan kitab nyata itu yang berupa Al-Quran itu kepada umat manusia. Oleh karena itu perlu kita syukuri karena kita masih sedikit bisa mempelajari Al-Quran dengan nyata atau dengan sudah ada tes tulis, harokat, baris, dan tanda-tanda yang ada dalam Al-Quran. Berbeda dengan dulu. Kalau dulu sebelum dimushafkan Al-Quran itu, maka tanda titik itu tidak ada. Ba itu titiknya di mana, ta itu titiknya di mana, nun itu titiknya di mana, dal itu bagaimana, zal itu bagaimana, dan seterusnya. Oleh karena itu, alhamdulillah wa syukurillah, sekarang kita harus lebih semangat lagi belajar Al-Quran yang tentunya tidak akan lepas dari bahasa Arab. Kemudian ayat kedua, inna anzalna Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Karena dulu konteksnya Al-Quran itu berada di Jazirah Arab, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran itu dengan bahasa mereka. Tujuannya apa? La'allakum ta'qilun, supaya mereka lebih cepat memahaminya. Nah, sekarang tugas kita sebagai orang yang bukan orang Arab, maka tentunya kita harus pelajari bahasa Arab itu. Nah, inilah kegunaan atau pentingnya ketika kita mempelajari bahasa Arab. Salah satunya adalah memudahkan kita untuk mempelajari agama kita melalui Al-Qur'anul Karim. Baiklah anak-anak saleh dan salehah, pada minggu lalu kita pernah pelajari tentang kosakata yang ada di dalam perpustakaan sekolah. Nah, sekarang bagaimana kita akan mempraktikkannya ke dalam sebuah percakapan dan caranya seperti apa? Mari kita lihat video berikut ini. Materi yang selanjutnya adalah al-hiwar. Al-hiwar artinya adalah percakapan. Silahkan anda soleh dan solehah dibuka halaman 52 dan sampai dengan 53. Nanti kalian ini akan menerjemahkan percakapannya, ya. Sembari kalian mendengarkan videonya sambil juga dicatat terjemahannya. Baik, yang pertama al-hiwarul awwal atau percakapan yang pertama. Perhatikan dengan baik bagaimana cara bentuk pengucapannya dalam tes percakapan bahasa Arab. Di sini ada dua orang yang sementara bercakap atau berkomunikasi, yaitu ada Hilman dan ada juga Salman. Hilman, assalamualaikum ya Salman. Assalamualaikum wahai Salman. Salman menjawab, waalaikumsalam ya Hilman.
Waalaikumsalam, wahai Hilman. Hilman bertanya, hayya bina nadhabu ilal maktabatil madrasah. Mari kita pergi ke perpustakaan sekolah. Jadi Hilman mengajak kepada Hilman untuk pergi ke perpustakaan sekolah. Salman bertanya, ainal maktabatu? Di mana perpustakaan? Hilman menjawab, al maktabatu khalfal fasli. Perpustakaan ada di belakang kelas. Salman, mada fil maktabati? Ada apa di perpustakaan? Hilman menjawab, fil maktabati kutubun wa jaridatun wa majallatun wa qamusun wa kharitatun wa komputer wa ghairu dzalik. Di perpustakaan ada buku-buku, ada koran, majalah, kamus, peta, komputer dan lain sebagainya. Salman, hayya bina nadhabu ilal maktabatil an. Mari kita pergi ke perpustakaan sekarang. Nasamir al-khiwar tsani, percakapan yang kedua, masih dengan nama yang sama. Nah, ini mereka berdua sudah masuk di dalam perpustakaan. Hilman, tilka kutubul lughatil arabiyyah. Itu buku bahasa Arab. Salman, tahta kutubul lughatil arabiyyah kutubut tarikh. Di bawah buku bahasa Arab itu ada buku sejarah. Hilman, hadhihi kutubul lughatil indonesiyyah. Ini buku bahasa Indonesia. Salman, fauqa kutubul lughatil indonesiyyah kutubul hadits. Di atas buku bahasa Indonesia itu ada buku hadis. Yang berikutnya Hilman, wahuna kutubut tafsir. Dan di sana ada buku tafsir. Salman, tahta kutubut tafsir kutubul fikih. Di bawah buku tafsir ada buku fikih. Hilman, jani barrakti jaridatun. Di samping rak ada koran. Hilman, fauqal maktabi misbahun. Afwan. Salman, ya, amamal khizanati maktabun. Di depan lemari, ada yang kurang ini. Ya. Yang amamal khizanatil maktabun itu artinya adalah di depan lemari ada meja. Kemudian Hilman, ya, fauqal maktabi misbahun. Di atas meja ada lampu. Oke, berarti Salman itu nanti diganti artinya ya, bukan di atas bahasa Indonesia itu ada buku hadis, bukan ya, tapi artinya ada yang Salman amamal ghizanati maktabun itu artinya adalah di depan lemari ada meja. Ingat-ingat ya. Nah, yang terakhir ada Salman yang paling bawah, khalfal maktabi komputer. Di belakang meja ada komputer. Itulah percakapan yang ada di buku kalian di halaman 52 sampai dengan 53. Nanti Ustaz harapkan ditulis artinya dan dipraktikkan cara bacanya. Insya Allah sampai di sini dulu pelajaran kita pada hari ini. Insya Allah dan minggu depan kita akan melanjutkan ke materi yang berikutnya. Sekian dari Ustaz. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.